ketika disampaikan kepada dia ada beberapa orang, beberapa kelompok dia enggan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka dijawab oleh orang tersebut, bukan dia yang nggak mau solawat kepada Nabi, tapi Nabi yang nggak mau orang itu solawat kepadanya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan lidah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian anbiya, sebagian nabi-nabi bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapa gerangan, apa tanda-tanda orang-orang yang engkau cintai dan orang-orang yang tidak engkau cintai? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada nabi tersebut, idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri fa'lam anni adzintu lahu dzalik wa anni tuhibbuh. Apabila engkau melihat seorang hamba memperbanyak zikir kepadaku, maka ketahuilah aku yang mengizinkan dia berzikir kepadaku karena aku cinta kepada dia. Dan apabila engkau melihat seorang hamba tidak banyak berzikir, tidak berzikir kepada Allah, ketahuilah memang aku tidak mengizinkan dia berzikir kepadaku karena aku tidak suka kepada hamba tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, kita datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita, wa insyaallah Allah Ta'ala cintai kita. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala izinkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, barang siapa yang berzikir kepada Allah, dia disebut, diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, dia pun diingat dan disebut oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan taufik dari Allah kita dapat hadir di majlis at-taufik. Bitaufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kullu mufariqi. Fasal rabbaka at-tawfiq wal afwa wa ridha wa kaunan ma'a ahli al-huda wa at-tarayiqi. Rijalun ila rahman saru bihimmatin ala as-sidqi wal ikhlas min ghairi aiqi. Fanalu alladhi kullal matalibi dunahu falillahi min aishin karimin wa raiqi. Dunuwun wa tagribun wa unsun bihadratin muqaddasatin fi muntaha kulli sabiqi. Fa'ahin ala aishi lahibati kam asa alaihim wa kam li min syauqin ilaihim. Ada disebutkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufik dari Allah seseorang dapat taat. Dia bisa taat, bisa ibadat karena taufik dan bimbingan dari Allah Ta'ala. Sehingga orang yang merasa taufiknya dari Allah, dia tidak akan menyombongkan diri dengan ketaatannya. Sebab ketaatan, kebaikan, amal ibadat adalah ciptaan Allah, pinjaman dari Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kaum solihin, dijadikan ciri mereka. Allah Ta'ala ciptakan surga, dan Allah Ta'ala ciptakan untuk surga calon penghuninya. Dan Allah Ta'ala ciptakan untuk para calon penghuni surga amalan-amalan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Dan Allah menciptakan neraka. Dan untuk neraka Allah Ta'ala ciptakan calon penghuni neraka. Dan untuk mereka Allah Ta'ala ciptakan amalan-amalan yang mereka lakukan hingga mereka masuk ke dalam api neraka. Antara orang yang taat dengan surganya Allah hanyalah kematian, dia meninggal dalam taatnya, masuk ke dalam surga. Antara orang yang maksiat, antara dia dengan nerakanya Allah, hanyalah kematian untuk orang tersebut mati dalam kemaksiatannya dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalik disebutkan di dalam riwayat bahwasanya al jannatu agrabu ila ahadikum min syiraki na'ali wan naru kadzalik.
Surga lebih dekat kepada salah seorang kalian, lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Begitu juga neraka lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada tali sendalnya sendiri. Mau tahu kita dekat dengan surga atau dekat dengan neraka? Apa yang sedang kita lakukan? Amalan penghuni mana yang kita lakukan? Barang siapa yang kerjaannya berzikir, amalan surga, dia dekat dengan surga. Kerjaannya bersolawat, amalan surga, dekat dengan surga. Kerjaannya membaca Al-Quran, birrul walidain, silaturahim, maka dia melakukan amalan penghuni surga, dia dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doyan hadir pengajian, senang hadir majelis at-taufiq dan majelis-majelis yang semacam ini, maka dia dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang kerjaannya mencaci maki, kerjaannya omong kotor, berdusta, ghibah, gosip, namimah, provokasi, adu domba, kerjaannya memutuskan silaturahim, kerjaannya adalah mendengki, membenci, kerjaannya durhaka kepada ibu bapak, kerjaannya mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, kerjaannya mencuri, kerjaannya mabok-mabokan, minuman keras atau narkoba, maka dia melakukan amalan penghuni neraka, dia dekat dengan neraka. Kalau kita bisa dekat dengan surga, kenapa kita pilih dekat ke neraka? Apa yang menghalangi lidah kita untuk berzikir, untuk beristighfar? Apa ada pakunya di lidah kita? Kita hadir di majelis ini bebas, siapapun boleh hadir di dalam majelis ini. Gak peduli yang tukang maksiat, yang tukang mabuk, yang tukang bikin jahat, dia punya kesempatan setiap saat untuk menapaki jenjang kewalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya kesempatan dalam sesaat.